Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nur Hikmah dengan NIM 202531134. Dalam video ini ada 4 outline yang akan saya bahas. Outline tersebut meliputi antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan preservatif. Outline yang pertama yaitu antibiotik. Antibiotik merupakan zat kimia yang berorganisme secara semi-sintesis yang mempunyai kemampuan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, terutama mikroorganisme yang bersifat toksik atau patogen. Sifat toksik senyawa-senyawa yang terbentuk mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri dan ada pula yang langsung membunuh bakteri. Antibiotik pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Adapun yang menjadi syarat antibiotik yang ideal, yang pertama itu kemampuan mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang baik. Yang kedua, tidak menimbulkan resistensi dan tidak menumbuhkan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, tidak menimbulkan efek samping pada pemakainya. Yang keempat, tidak mengganggu flora normal yang ada di tubuh. Prinsip klinis penggunaan antibiotik. 1. Faktor penyebab infeksi berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologis. Nah, sebelum menggunakan antibiotik, Anda terlebih dahulu harus mengetahui mikroba apa yang menimbulkan infeksi. Dengan mengetahui hal itu, penggunaan antibiotik dapat lebih efektif. Yang kedua, faktor pasien. Pada saat akan menggunakan antibiotik, pasien tidak boleh mengalami gangguan fungsi ginjal, fungsi hati, riwayat alergi, dan daya tahan infeksi. Mekanisme kerja antibiotik. Yang pertama, sintesis protein bakteri, dan yang kedua, menghambat sintesis asam folat, yang ketiga, menghambat sintesis DNA. Outline yang kedua yaitu antiseptik. Antiseptik merupakan zat kimia yang penggunaannya diterapkan pada kulit yang hidup atau jaringan tertentu untuk mencegah terjadinya infeksi dan umumnya tidak terlalu toksik, sehingga tidak terlalu bahaya untuk kulit. Antiseptik biasanya digunakan saat seseorang cuci tangan atau sebelum melakukan operasi. Antiseptik biasanya mengandung alkohol, klorhexidin, dan anilides. Antiseptik terbagi menjadi dua jenis, yaitu germisida. Germisida merupakan golongan antibiotik yang mampu menghancurkan mikroba, dan golongan yang kedua yaitu bakterisida. Bakterisida merupakan golongan antiseptik yang dapat memperlambat pertumbuhan mikroba. Syarat antiseptik yang ideal. Yang pertama, dapat bekerja dengan baik dalam waktu yang singkat. Yang kedua, berspektrum luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme pada kulit. Yang ketiga, ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka. Yang keempat, bekerja dalam waktu yang lama, toksisitas rendah, dan bau tidak mengganggu. Faktor penggunaan antibiotik ada 4. Yang pertama, konsentrasi. Maksudnya, senyawa yang digunakan sebagai antiseptik tidak memiliki konsentrasi yang tinggi karena dapat mengiritasi permukaan kulit. Yang kedua, waktu kontak. Maksudnya, tidak menimbulkan efek toksik ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang keempat, pH. pH harus memiliki senyawa yang cocok untuk kulit. Dan yang keempat, jenis mikroorganisme. Jenis mikroorganisme juga menjadi faktor penggunaan antiseptik. Outline yang ketiga yaitu desinfektan. Desinfektan merupakan senyawa zat kimia yang penggunaannya diterapkan pada permukaan, peralatan, atau benda mati lainnya, sehingga kadarnya lebih toksik. Desinfektan jika disalahgunakan dapat menyebabkan pengerasan kulit, luka, serta peradangan. Desinfektan biasanya digunakan untuk peralatan pembersih rumah tangga. Desinfektan mengandung glurotadehid, fantosil, fataldehid, dan formaldehida. Syarat desinfektan yang baik meliputi 4 hal. Yang pertama, dapat bekerja dengan baik dalam waktu yang singkat. Yang kedua, bekerja dalam waktu yang lama tetapi toksisitas rendah dan bau tidak mengganggu. Yang ketiga, ditoleransi dengan baik oleh benda yang akan disterilkan. Dan yang keempat, berspektrum luas dan dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan desinfektan
Yang pertama itu konsentrasi. Senyawa yang digunakan sebagai antiseptik tidak memiliki konsentrasi yang tinggi karena dapat mengiritasi permukaan kulit. Yang kedua, luas area terkontaminasi. Desinfektan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme lain yang dapat menyebabkan berkurangnya keaktifannya. Yang ketiga, pH. Kandungan pH tidak merusak permukaan benda. Dan yang keempat itu jenis mikroorganisme. Jenis mikroorganisme juga menjadi faktor penggunaan desinfektan. Mekanisme kerja desinfektan. Mekanisme kerjanya yaitu dengan menghancurkan dinding sel dan pengendapan protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme. Yang keempat yaitu preservatif. Pengawet atau preservatif adalah bahan tambahan yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan produk dengan menghambat atau membunuh mikroba. Proses pengawetan telah ada sejak peradaban manusia. Orang-orang kuno menggunakan bahan yang ada di alam untuk mengawetkan bahan pangan mereka. Hal ini dilakukan secara turun-temurun. Penggunaan asam telah digunakan untuk proses pengawetan daging, ikan, klen, dan jagung. Demikian pula pengawetan dengan garam. Asam klen gula telah dikenal sejak dulu kala. Ada dua jenis pengawet, yaitu pengawet organik dan pengawet non-organik. Zat pengawet organik digunakan dalam bentuk asam maupun dalam bentuk garam. Bahan pengawet yang sering digunakan ialah asam asetat, asam benzoat, asam propionat, asam sorbat, dan senyawa epoksida. Zat pengawet non-organik ialah sulfut, nitrit, dan nitrat. Syarat pengawet yang ideal. Syarat-syarat bahan pengawet yang baik diantaranya adalah harus bekerja menghambat dan mematikan mikroorganisme, tidak boleh merangsang rasa dan bau, stabil secara fisika dan kimiawi, dapat bekerja lama, tidak boleh mengurangi khasiat makanan, mudah didapat, bersifat efektif dalam jumlah kecil dan tidak boleh terurai dalam tubuh. Menjadi zat-zat yang lebih toksis daripada bahan pengawet murni. Mekanisme kerja pengawet. Pengawet mempengaruhi dan mengganggu pertumbuhan mikroba, multiplikasi, dan metabolisme melalui mekanisme permeabilitas membran sel dan menyebabkan kebocoran komponen penyusun sel lisis parsial. Penghambatan metabolisme seluler seperti menghambat sintesis dinding sel, oksidasi komponen seluler, koagulasi komponen sitoplasma yang tidak dapat balik atau irreversibel, dan hidrolisis. Sekian dari video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.